Oke, 3, 2, 1. Halo teman-teman, sehat sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya masuk ke topik, alangkah sangat baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wehel Nimet Junior Misa, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk sharing berbagi bersama teman-teman mengenai implementasi sistem operasi di dunia bisnis milenial. Perlu kita ketahui teman-teman, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, dunia itu semakin berubah, terutama dalam hal bisnis yang kita sebut bisnis milenial. Kita ketahui teman-teman, dalam dunia bisnis milenial itu memiliki sebuah sistem, yaitu namanya sistem operasi. Bagaimana cara kita menerapkan sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan mulus, tanpa suatu halangan. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah halangan, kita tidak menjadikan sebuah halangan itu menjadi sebuah, kita berhenti di situ saja. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan kami teman-teman untuk sharing berbagi bersama teman-teman bagaimana sih cara menerapkan sebuah sistem dalam dunia bisnis milenial. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan penjelasan dari saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Christopher, bukan Chris. Nah, yang ingin saya jelaskan pada hari ini adalah pemanfaatan sistem operasi di dunia bisnis milenial. Mainkan contoh-contohnya gitu lah ya. Kira-kira apa aja ya? Nah, berdasarkan info yang telah saya dapatkan, misalnya saja ada sebuah subsistem yang dimana subsistem tersebut dia bertujuan untuk menyimpan berbagai macam data. Nah, data-data apa sajakah itu? Misalnya data-data orderan, baik itu orderan yang masuk maupun orderan yang keluar. Nah, data-data tersebut dapat menghasilkan laporan yang bersifat periodik. Nah, lalu yang kedua, data sumber daya keuangan. Nah, sama seperti halnya data orderan, di mana data keuangan tersebut juga bisa keuangan yang masuk maupun keuangan yang keluar. Nah, dari data-data keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan sumber daya keuangan pada sebuah perusahaan. Data-data tersebut kira-kira bisa digunakan untuk apa sajakah? Kalau kita berbicara tentang data, pasti tidak terlepas dari yang namanya machine learning. Nah, machine learning itu sendiri juga tidak terlepas dari sistem operasi pada dunia bisnis. Machine learning itu sendiri merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau yang bisa disebut sebagai artificial intelligence. Machine learning menjadi sebuah mesin yang belajar, yakni belajar dari data-data. Data-data tersebut diproses oleh machine learning itu sendiri dan sebagai contoh dapat menghasilkan suatu prediksi yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan bisnis di kemudian hari. Nah, misalnya saja prediksi terhadap hasil penjualan suatu produk dan bisa juga prediksi terhadap penggunaan sumber daya keuangan sebuah perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Silakan dengarkan penjelasan teman saya berikutnya. Halo semuanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh-contoh penerapan sistem operasi pada sebuah bisnis bidang milenial. Seperti kita ketahui, untuk melakukan bisnis pada zaman ini khususnya bisa memerlukan sebuah aspek atau bantuan teknologi. Yang paling umum ini yang digunakan pada aspek bisnis umumnya menengah kecil adalah penggunaan komputer atau rekaman data atau operasi dan sejenisnya, transaksi juga khususnya. Untuk umumnya ketika awal memulai sebuah usaha yang digunakan adalah Windows, di mana seseorang akan menggunakan sebuah aplikasi yang sudah ada atau terbawa pada Windows seperti Microsoft Office, yaitu Excel, Word, sejenisnya, dan juga menggunakan Windows untuk menggunakan operasi karena familiaritas dengan sistem, ketersediaan program, dan juga variasi program yang ada pada sebuah operasi sistem Windows sudah cukup besar atau banyak variasinya. Di sisi lain, jika Anda menggunakan suatu bisnis yang lebih bersifat teknis
atau ingin yang lebih bersifat terspesialisasi pada umumnya akan menggunakan sistem operasi Linux. Ketika Anda menggunakan atau membuat hosting atau menjalankan jasa internet, biasanya Anda akan berusaha menggunakan Linux karena Linux merupakan platform yang sudah memiliki berbagai solusi yang cukup teknis, tapi karena sifatnya terbuka memiliki variasi-variasi aplikasi-aplikasi yang teknis ini dengan variasi yang banyak dan dukungan yang cepat beserta gratis karena bersifat open source. Contoh sistem informasi dalam dunia milenial adalah website, karena bagi saya website itu seperti lapak. Kita bisa membuat toko online yang mana nanti akan terjadi transaksi jual beli online. Kita juga bisa membuat kreativitas kita atau ide-ide kita yang akan kita perlihatkan kepada halayak ramai dalam dunia digital ini.